Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini sangat menarik dan cukup sederhana, yaitu tentang melihat Dhamma di kehidupan sehari-hari. Ya, melihat Dhamma dalam keseharian. Kenapa saya sebut menarik? Karena memang justru ajaran Sang Buddha itu selalu di dalam lingkup keseharian. Dia tidak jauh yang tak terpikirkan atau tak terbayangkan, tapi dia justru berada sangat dekat. Ibaratnya kalau kita membaca terjemahan Dhammanusati, dia berada sangat dekat di dalam diri kita, bahwa inilah Dhamma, kehidupan keseharian kita. Dan di dalam salah satu yang disampaikan oleh Sang Buddha, dikatakan bahwa dalam tubuh kita yang tidak sampai 2 meter, rata-rata pada zaman itu ya, karena sekarang sudah mulai ada beberapa orang yang lebih dari 2 meter, ya beberapa orang saja tidak sampai banyak, tetapi sudah makin meninggi generasi sekarang. Di dalam tubuh yang tidak sampai 2 meter ini, dari kepala sampai ujung kaki, ada problem di situ. Inilah penyebab problem di dalam tubuh yang tidak sampai 2 meter ini. Tetapi di dalam tubuh yang tidak sampai 2 meter ini pula, ada penyelesaian problem. Jadi kalau kita mau bahas, berarti Dhamma ini ada di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita ini kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tema kita melihat Dhamma di dalam kehidupan keseharian, ya kita lalu menyadari Dhamma itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita, di dalam diri orang lain, di dalam diri mereka semua, di dalam diri semua makhluk. Sekarang apa ini Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha yang ada di dalam diri kita masing-masing ini atau di dalam keseharian ini? Kalau kita melihat penyebab Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, karena ini juga menjelang Waisak, jadi kita perlu sedikit memahami kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan kemudian bermeditasi di hutan sampai akhirnya mencapai kesucian pada saat Waisak. Apa sebab Pangeran Siddhartha ini meninggalkan istana? Karena tanpa meninggalkan istana, mungkin Pangeran Siddhartha tidak akan mencapai pencerahan atau kebudaan. Kalau tidak mencapai pencerahan atau kebudaan, tidak ada Dhamma yang sekarang di dalam keseharian itu. Nah, jadi dimulai dari Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Yang beliau lihat sebetulnya adalah ketika ada orang tua sakit dan mati, yang biasanya di dalam kehidupan sehari-hari orang tua sakit dan mati itu disingkirkan dari jalan-jalan utama yang beliau akan lewati, karena biasanya secara protokoler kalau ada pangeran, karena Pangeran Siddhartha adalah seorang anak raja, kalau akan keluar dari istana mungkin protokolnya akan bertanya, besok jalannya kau mau kemana nih? Oh, lewat jalan ini, itu. Oke, kalau begitu jalan yang akan dilewati oleh Pangeran Siddhartha disingkirkan dari hal-hal yang mungkin akan mengganggu, yaitu apa? Orang tua sakit dan orang mati. Tetapi pada satu ketika beliau justru melihat orang tua sakit dan mati. Dan beliau kemudian merenung, lah, kalau makhluk itu bisa tua, sakit, dan mati, apakah saya sebagai anak raja, apakah saya yang demikian berkuasa dengan istana 3 dan sebagainya, apakah saya juga bisa mati, bisa tua, bisa sakit? Ternyata kusir yang mengantar Pangeran Siddhartha, yaitu Cana, menyatakan ya kita bisa. Semua orang bisa
tua, sakit, dan mati. Kata-kata semua orang bisa tua, sakit, dan mati itu betul-betul membangkitkan pola pikir yang berbeda. Sampai akhirnya gimana ya saya bisa tidak tua, sakit, dan mati. Dan ketika perjalanan ini dilanjutkan, beliau melihat pertapa. Duh, ini apa ini? Wah, pertapa yang berusaha untuk mengatasi tua, sakit, dan mati. Dari situ Pangeran Siddhartha kemudian bertekad untuk menjadi pertapa juga. Meninggalkan istana. Nah, mulailah beliau berusaha untuk meninggalkan istana dan beliau bermeditasi menjadi pertapa yang luar biasa. Memotong rambutnya, mengganti pakaian kebesarannya sebagai pangeran dengan jubah yang sederhana, memasuki hutan bermeditasi di bawah guru-guru yang hebat, tetapi beliau masih belum bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Aduh, ini guru hebat, udah Karama Buta Alara Kalama ini, guru-guru yang sangat hebat pada zaman itu. Saya sudah ikuti cara meditasinya dengan luar biasa, itu pertapa yang paling mantap. Saya kok tetap bisa tua, sakit, dan mati. Ah, sudahlah, coba saya nggak berguru kepada siapapun juga. Coba saya melatih diri saya sendiri semaksimal mungkin. Sehingga beliau bermeditasi sendiri ditemani dengan 5 pertapa itu. Dengan keras, dengan perjuangan yang luar biasa. Tapi kok ya belum bisa ya. Malah akhirnya, aduh, ini terlalu kuat puasanya ini sampai tubuhnya kering sekali karena sehari hanya makan 1 butir nasi sehingga perut dipegang terasa memegang punggung, punggung dipegang terasa memegang perut. Waduh, sampai jatuh, jalan pun sampai jatuh. Dan akhirnya beliau berpikir, wah ini caranya kok dilanjut begini nggak bisa nih. Dan pada saat itu ada seorang wanita yang mempersembahkan bubur dan kemudian ya Pangeran Siddhartha yang sudah kurus kering ini menerima persembahan itu dan memakannya. Dan sejak itu beliau merenungkan bahwa penyiksaan diri dengan keras seperti ini mungkin hasilnya akan kurang. Coba sekarang saya tetap memenuhi kebutuhan dasar yaitu makan dan sebagainya, tetapi dengan keterbatasan sebagai seorang pertapa dan mencoba untuk berlatih lagi mengembangkan kualitas batin. Wah, 5 pertapa ini kemudian merasa ya ini Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha ini sudah nggak bisa diikuti lah karena sudah mulai makan lagi, sudah nggak berpuasa ini. Sudah kita berlima pergi aja. Dan Pertapa Gotama ini mengabaikan kepergian mereka, biar aja. Pokoknya saya bermeditasi terus. Dan akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa, beliau akhirnya mencapai pencerahan di saat Purnama Sidhi di bulan Waisak yang kita nanti akan peringati beberapa waktu ke depan. Nah, saudara-saudara, yang saya soroti sekarang adalah penyebab Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Dan ternyata pertapa itu menjadi jalan keluar untuk mencapai pencerahan. Jadi Pangeran Siddhartha setelah tadi menjadi pertapa, kemudian ditinggalkan teman-temannya itu, beliau berjuang sampai mencapai pencerahan di saat Waisak itu. Pencerahan ini bukan berarti beliau tidak tua, sakit, dan mati. Karena bagaimanapun juga ternyata beliau juga wafat pada usia 80. Tetapi pada saat pencerahan itu beliau menyadari bahwa tua, sakit, dan mati itu menjadi kewajaran dan itu hendaknya bisa diterima sebagaimana adanya. Jadi yang berubah adalah pola pikir.
mampu menerima perubahan sebagaimana adanya. Nah, inilah yang menjadi intisari Dharma. Kalau tadi dikatakan melihat Dharma di dalam kehidupan sehari-hari, maka yang dilihat itu adalah bahwa hidup ini adalah perubahan. Jangan menolak pada perubahan. Kita rasanya tidak pernah menolak. Ada beberapa orang mengatakan begitu. Ketika kita melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati, mungkin kita melihat ya biasa-biasa aja ya, kecuali itu keluarga kita ya, melihat mereka tua, sakit, dan mati, mungkin orang tua kita dan lain sebagainya, mungkin kita gak ada perubahan. Tetapi kalau kita melihat orang lain, kita biasa-biasa aja. Tapi begitu kita melihat keluarga kita, duh, ayah dan ibu saya kok jadi tua, ayah ibu saya kok jadi sakit, lah ayah dan ibu saya kok meninggal, kita menjadi stres. Belum lagi kalau lihat dirinya sendiri menjadi makin tua, makin lemah, sakit, dan menyadari bahwa risiko kehidupan adalah kematian, stres. Nah, ini yang kemudian yang akan diatasi oleh Pangeran Siddhartha ketika beliau bermeditasi di, di hutan tersebut. Bahwa kita seharusnya tidak stres menghadapi tua, sakit, dan mati. Kita seharusnya tidak stres menghadapi perubahan. Loh, bagaimana sekarang supaya tidak stres? Tadi kalau kita lihat bahwa Pangeran Siddhartha melihat orang tua, orang sakit, orang mati, pertapa. Jalur pertapa inilah yang menimbulkan kebebasan dari stres akibat tua, sakit, dan mati. Waduh, kalau gitu semua harus jadi pertapa nih. Kalau gitu semua harus jadi biku ini. Kalau begitu semuanya harus jadi atasilani nih. Pertapa itu menjadi simbolik. Bukan harus menggunakan jubah. Kalaupun menggunakan jubah tetap takut menghadapi tua, sakit, dan mati, itu belum menggunakan jubah secara mental. Penggunaan jubah ini adalah pelepasan. Melepaskan apa ini? Menggunakan jubah, melepaskan rambut. Ya, setiap bulan sekali dicukur. Habis. Melepaskan keluarga. Meninggalkan rumah tangga. Melepaskan kehidupan sehari-hari keduniawian. Itu adalah kehidupan pertapa. Tetapi kita umat Buddha di dalam keseharian, pertapa itu bisa merupakan pola pikir. Pelepasan itu adalah pola pikir. Kalau rambut yang dulunya panjang, rambut yang dulunya hitam, rambut yang dulunya tebal kita berani potong, berarti ketika kita masing-masing walaupun masih punya rambut sebagai umat yang tinggal di rumah tangga, tetapi ketika rambut berubah menjadi putih, perubahan menjadi tua, kita harus siap. Ketika kita siap menghadapi perubahan rambut yang putih, berarti kita sudah menjadi pertapa di dalam kehidupan sehari-hari walaupun tidak pakai jubah. Ketika kita melihat orang tua kita menjadi tua, orang tua kita menjadi sakit, orang tua kita menjadi meninggal, dan kita siap menghadapi perubahan itu, karena kita menyadari semuanya itu adalah tidak kekal, maka kita sudah menjadi pertapa di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah melihat Dhamma di dalam keseharian. Jadi tanpa mencukur rambut, tanpa menggunakan jubah, kita sudah bisa menjadi pertapa. Ketika kita melihat rambut kita sendiri menjadi putih, rambut kita menjadi rontok, gigi kita goyang dan rontok, kemudian pendengaran kita mulai berkurang, penglihatan mulai berkurang, daya ingat mulai berkurang, tubuh menjadi lemah, wajah menjadi berkerut.
kemudian kita mengalami penyakit berkepanjangan, sehingga kita menyadari bahwa ini mungkin adalah jalan mengakhiri kehidupan kita. Kalau kita siap menghadapi perubahan itu, maka kita berarti telah melihat Dhamma di dalam keseharian. Kita telah menjadi pertapa walaupun kita tidak menggunakan jubah. Tapi sekarang bagaimana supaya kita siap menghadapi perubahan di usia tua kita? Bagaimana kita siap menghadapi penyakit? Bagaimana kita siap menghadapi perpisahan dengan yang kita cintai dan bertemu dengan yang kita tidak sukai? Di dalam Dhamma, dari kecil kita sudah diajarkan untuk mengembangkan kerelaan. Jadi di sekolah minggu kita sudah diajarkan bagaimana kita merelakan. Nanti kalau ada lagu Buddhis, ya lagunya biasanya Dana Paramita, biasanya saya kira juga di Wihara sama Ki Wirya ini kayaknya juga ada lagu Dana Paramita nanti setelah acara seperti ini. Itu sebetulnya adalah kita belajar pelepasan. Dari kecil kita sudah diajarkan pelepasan. Anak kecil kalau terima uang dari ayah dan ibunya senang sekali. Karena sudah kepikir, aduh saya besok mau beli makanan di kantin sekolah. Atau saya akan kumpulkan untuk beli mainan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang jatuh waktunya ketika dia puja bakti, dia harus merelakan tabungan dia ini untuk berdana. Pengembangan dana paramita. Nah ini kita dilatih sejak kecil melihat perubahan. Bahwa saya tadi punya duit, sekarang saya jadi nggak punya. Tadi saya punya duit X rupiah, karena sekarang dipakai berdana, uang saya menjadi berkurang. Mungkin menjadi setengahnya, misalnya setengah X, atau 3/4, atau tinggal 1/4 malahan. Pokoknya jadi berkurang. Pertama mungkin anak kecil ini merasa, aduh nggak mau aku berdana, ini kan aku mau tabung, aku mau beli mainan, atau mau beli apa. Orang tuanya menyarankan, enggak, ayo kamu danakan. Ya sudah, dana. Loh, kok cuma sedikit? Orang tua caranya, ayo coba yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Nah pertama, anak ini menjadi berat sekali. Tetapi karena itu dilakukan tiap kali puja bakti, menjadi pelepasan yang mudah. Sehingga satu ketika kalau anak ini kehilangan uangnya di sekolah misalnya, karena dompetnya jatuh dan kemudian hilang uangnya, maka dia akan punya konsep, ya sudahlah memang hidup nggak kekal, anggap aja saya berdana wihara untuk beberapa minggu. Jadi dia mulai bisa menerima perubahan. Tidak, kita tadi sudah ingat bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana adalah karena tidak bisa melihat adanya perubahan, tua, sakit, dan mati. Dan kemudian bertemu pertapa. Tua, sakit, dan mati itu artinya bertemu dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang dicinta. Tua itu bertemu dengan yang tidak disukai, yaitu aduh aku jadi lemes semua ya. Dulu aku kalau naik tangga bisa Magi Wirya itu aduh cepet sekali dan aku biasa sekali langsung naik tangga langsung duduk meditasi tenang. Tapi sekarang setelah usia saya bertambah seperti ini, naik tangga saya jadi lebih lambat ke lantai 2. Sudah begitu sampai di lantai 2, langsung duduk meditasi, jantungnya masih deg-degan, masih berdebar-debar, napasnya masih ngos-ngosan. Aduh, kenapa kok bisa jadi usia tua? Dulu aku naik tangga di Camagi Wirya tanpa pegangan bisa langsung naik, sekarang harus pelan-pelan pegangan. Kadang-kadang saya berhenti di salah satu anak tangga, ambil napas dulu. Aduh, tua ini kok nggak menyenangkan ya. Nah inilah bertemu dengan yang tidak disukai usia tua, karena kita menjadi lemah, dan berpisah dengan yang dicinta, yaitu tenaga, kekuatan, semua berkurang. Dan nanti akhirnya juga sakit. Sehingga aduh kaki saya sekarang kalau untuk naik tangga di Samagi Wirya ini kenapa ya dengkulnya kok jadi sakit sekali. Bertemu dengan penyakit, berpisah dengan kesehatan. Dan pada satu ketika
kita juga akan didoain oleh para umat sama Wiria ketika kita kemudian telah terlahir di alam lain. Nah, jadi sekarang kita lalu tahu berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang tidak dicintai itu, yang berpisah dengan yang dicinta itu menjadi sulit sekali. Nah, sekarang dari kecil kita dilatih. Ayo, mengembangkan kerelaan. Aku kadang takon. Kita berdana, misalnya. Nah, jadi ketika kita kemudian dilatih berpisah dengan yang dicinta itu, kita mulai bisa melepas. Dan itu kalau kita latih terus, karena kita mulai dari sekolah minggu, kemudian kebaktian remaja, kebaktian dewasa, orang tua, dan lain sebagainya, maka satu ketika kita ada pekerjaan dengan modal tertentu atau usaha dengan modal tertentu, kemudian rugi, yaitu berpisah dengan yang dicinta, keuntungan, bertemu dengan yang dibenci, kerugian. Kita lebih mudah menerima itu sebagai kenyataan. Bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Batin menjadi lebih tenang seimbang karena kita sudah menjadi pertapa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kalau berbicara tentang uang. Dari kecil tadi sekolah minggu ya urusan uang, sampai dewasa pekerjaan juga urusan uang, keuntungan dan sebagainya. Tetapi dhamma ini bukan hanya urusan uang. Dhamma ini adalah berurusan dengan mental. Mental kemampuan melepas. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau misalnya kita mengalami misalnya ban kempes misalnya. Waduh, ini Ya, ya, mau, saya mau eh, berangkat ke Samagi Wiria, bannya kempes. Gimana ini? Nah, ini tidak ada urusan dengan uang, tetapi konsep uang itu tadi adalah bahwa saya uang itu dicari dulu dari kecil saya juga dikasih orang tua. Kemudian sekarang saya bekerja. Jadi setiap rupiah yang saya kumpulkan itu adalah hasil keringat saya, perjuangan saya. Itu pun bisa saya berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, sekarang ban kempes. Saya hanya butuh menerima perubahan itu sebagaimana adanya. Tanpa saya harus emosi. Nah, dengan cara seperti itu kita membandingkan uang yang dulu saya cari dengan susah payah pun saya bisa relakan. Apalagi ini cuman keakuan, yaitu kesabaran. Nah, sudahlah, ban kempes ya sudah. Kalau aku sekarang mau ke sama Wirya ya paling saya telepon sama temen yang mungkin lewat rumah saya. Sudah berangkat belum kamu? Kalau belum nanti mampir ya ke rumahku dijemput. Tapi kalau enggak ya sudahlah saya pakai jasa angkutan aja. Sudah saya punya HP, saya telepon mungkin ojek online atau apa ya sudah lah. Pokoknya ke sama Giwiria. Nah, jadi kita langsung mudah menerima itu sebagai kenyataan dan begitu bisa menerima itu sebagai kenyataan, langsung ketemu solusi. Kalau sekarang kita sulit menerima kenyataan, ya sudah jamnya mepet, mau berangkat ke sama Wiria, banyak kempes, dasar ini siapa ini tadi yang pakai terakhir nggak meriksa, kita emosi gitu, makin waktunya makin habis dan terlambat. Tetapi ketika kita bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya, langsung ketemu solusi. Ya sudahlah, sekarang pakai ojek online aja, telepon 5 menit nanti sudah datang. Malah itu di pangkalan sudah ada. Sudah, aku jalan ke sana aja, langsung bonceng, jalan. Mudah sekali karena ada solusinya. Itu kalau banyak kempes. Nanti di dalam kehidupan kita bermacam-macam problem yang kita hadapi. Tapi kemudian kita lalu bandingkan dengan kesulitan yang tadi kita alami sejak dari kecil, melepas apa yang kita dapatkan dengan sulit, dengan susah payah tadi. Ya, jadi kita kemudian ketemu orang yang memaki kita kemudian merenungkan, lah, duit yang dulu saya cari susah payah saja saya bisa relakan loh. Dompet saya hilang ya saya sudah bisa relakan. Cuman dimaki gitu aja masa saya nggak bisa relakan. Sudahlah,
Toh keakuan itu tidak beli juga. Dan kemudian kita tetap tersenyum. Kenapa? Karena senyum juga nggak bayar. Nggak ada pembayaran, nggak ada pembelian. Kenapa sih harus emosi? Nah, dengan cara seperti itu, kita lalu melihat hidup sebagaimana adanya. Dhamma ini ternyata berada sangat dekat. Di tubuh kita yang tidak sampai 2 meter ini ada problem, yaitu uang hilang stres, mengalami ketuaan stres, dimaki orang stres. Di dalam tubuh kita yang 2 meter itu, problem itu muncul. Tetapi di dalam tubuh kita yang tidak sampai 2 meter ini, penyelesaian masalah itu juga ada. Yaitu ketika uang hilang, ya sudahlah, hitung-hitung ini berdana kepada mereka yang membutuhkan dan ini menjadi dana sempurna. Karena yang menerima dana tidak kenal dengan yang berdana. Anggap aja ini yang berdana adalah NN, no name. Selesai. Kemudian ketika kita mengalami ban kempes tadi misalnya, kita langsung, ya sudahlah, memang dunia ini selalu bertemu dengan yang tidak disuka dan berpisah dengan yang dicinta. Memang hidup kan tidak kekal. Sudahlah, sekarang saya pakai ojek online saja sekaligus memberikan penghasilan kepada tukang ojek di pangkalan yang depan rumah saya itu. Dan ketika saya dimaki orang, saya juga bisa mengatakan, ini sudahlah, cuma dimaki aja nggak ada biayanya. Nah, saya mau marah itu kenapa? Karena keinginan saya ingin memaksakan kehendak supaya dia jangan memaki saya. Saya sudah usaha loh, saya sudah usaha dengan keras, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu kok masih maki-maki saya? Itu kan ego kita yang tidak mau dimaki. Tapi begitu, ya mungkin usaha saya ini kurang dilihat sama dia. Ya kasihanlah, dia berarti kurang memahami saya. Ya sudah, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dengan cara seperti itu, kita dimaki juga tenang aja. Bahkan kita bisa mengatakan, maaf ya, saya nggak sejelek itu. Karena kita sudah bisa menerima makian itu sebagaimana adanya, kita bisa mengatakan, maaf ya, saya kok nggak sejelek itu ya. Kamu mungkin yang terlalu mengharapkan saya secara berlebihan. Itu di luar kemampuan saya. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita ini mulai dari pikiran kita sendiri. Karena semua masalah itu sebetulnya berasal dari pikiran kita, harapan kita yang tidak menjadi kenyataan. Dunia di luar kita ini semuanya adalah netral. Ban kempes netral, duit hilang netral, pekerjaan hilang netral, dipuji netral, dicela netral, sakit juga netral, sembuh juga netral. Yang tidak netral adalah pikiran kita. Ketika kita mengharapkan sehat, datang sakit, stres. Ketika kita mengharapkan sembuh, datang sembuh, happy. Jadi suka dan duka hanya karena pikiran. Begitu kita memahami semua itu hanya karena pikiran, maka di dalam tubuh yang tidak lebih dari 2 meter ini, semua masalah dapat diselesaikan. Inilah yang menjadi salah satu inti penjelasan kita tentang melihat Dhamma dalam keseharian. Tentu saja nanti di dalam diskusi kita akan bisa perdalam contoh-contoh mungkin atau Anda cocokkan dengan kehidupan Anda sehari-hari untuk membuktikan ini apa enggak netral sih karena saya punya kejadian seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas bersama untuk peningkatan kualitas diri kita masing-masing sehingga kita selesai acara ini entah pulang dari Wihara Samaki Wirya, atau kita setelah nonton YouTube channelnya, ataupun nanti setelah nonton dokumentasinya, kita akan memperoleh pemahaman yang lebih baik, sehingga hidup kita menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan kita dapat menjalankan kehidupan ini dari suka duka menjadi selalu berbahagia dan damai.